Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Silsilatu Al-Manahi Syar'iyyah, di mana kita sudah sampai pada pembahasan Kitabul Hajj wal Umrah. Ikhwah a'azanallahu wa iyyakum, kita masuk bab berikutnya, yaitu babun ma la yulbasul muhrimu minats thiyabi. Bab yang tidak boleh dipakai oleh seorang yang sedang berihram. Baik ihram di sini ihram untuk umroh maupun ihram untuk haji. Apa kriteria pakaiannya? Apa saja yang enggak boleh dipakai? Ikhwah, kalau kita lihat dari bab ma la yulbasul muhrimu minats thiyab, pakaian yang enggak boleh dipakai oleh orang yang sedang berihram, ini menunjukkan bahwasanya yang disebutkan dalam dalil berikut nanti yaitu hanya yang tidak dibolehkan. Berarti selebihnya dibolehkan. Itu dimaksud. Ya, berarti selebihnya dibolehkan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahwasanya seorang lelaki qol, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yalbasul muhrimu minats thiyab, apa saja pakaian yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang berihram. Ingat, garis bawahi pertanyaannya, ya Rasulullah, pakaian apa saja yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang berihram? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalbisu al-kumus walal amaim walas sarawilat wala baranis walal khifaf. Dia tidak boleh memakai kumusun. Kumusun itu ikhwah komis, jamak dari komis, yaitu seperti kemeja. Kita ini yang kita pakai komis namanya, ataupun yang panjang yang sering kita katakan gamis. Nah, itu termasuk dalam kategori komis.
Bahasa yang biasa kita pakai gamis. Kemeja yang kita pakai ini juga disebut dengan komis. Demikian. Intinya pakaian yang dijahit, ya, ada lengannya dan seterusnya, itu dikatakan gamis, ya, dikatakan gamis. Wala amaim, tidak juga boleh pakai sorban. Wala sarawilat, juga tak boleh pakai sirwal. Sirwal itu celana. Udah masyhur ya beda antara celana dengan kain sarung. Kalau celana kan memang dia dijahit ada kakinya gitu. Wala baronis, tidak juga pakai burnus. Burnus ini ikhwah peci. Peci dikatakan burnus. Intinya semua yang digunakan untuk menutup kepala tidak dibolehkan. Wala khifaf, tidak juga boleh pakai sepatu khauf. Sepatu khuf ini kah? Sepatu khuf ini sepatu yang ini seperti apa namanya? Fungsinya seperti kaos kaki. Kaos kaki tetapi terbuat dari kulit. Ya, terbuat dari kulit. Fungsinya bukan seperti sepatu, tapi seperti kaos kaki. Makanya orang pakai khuf ini tidak digunakan untuk jalan-jalan di luar. Biasanya digunakan di dalam, di tempat yang memang tidak menggunakan sepatu atau sendal. Makanya khuf ini lebih dekat kepada kaos kaki, tapi dia terbuat dari kulit. Dan khuf ini dia tingginya melewati mata kaki. Jadi dia seperti sepatu bot melewati mata kaki. Tidak boleh orang yang sedang berihram tidak boleh pakai kemeja, tidak boleh pakai sorban, tidak boleh pakai celana. Apapun celananya, celana panjang, celana pendek, termasuk celana dalam. Enggak boleh. Ya. Kemudian wala baronis, juga burnus, tutup kepala. Apakah dia apa nih namanya? Lobe. Lobe itu bahasa Indonesia. Lobe, memang lobe namanya. Udahlah kita sepakatlah bilang lobe. Lobe. Pokoknya kalau gini lobe. Atau yang hitam, atau disebut peci. Ya. Atau pakai yang topi pet, ya, pokoknya penutup kepala nggak boleh. Semua penutup kepala nggak boleh, ya. Di sini sebutkan baronis, yaitu seperti peci. Wala khifaf, tidak juga pakai khauf, ya, sepatu khauf, sendal khauf, khuf. Illa ahadun la yajidu na'laini fayalbisu khuffaini, kecuali kalau di antara kalian kalau ada yang tidak memiliki sendal, kecuali kalau ada yang tidak memiliki sendal, maka dia boleh pakai khuf dengan catatan liyaqta'huma asfala minal ka'bain, tapi dipotong hingga di bawah mata kaki. Jadi khuf itu dia melewati mata kaki. Kalau nggak ada sendal, silakan kalian pakai khuf, tapi dipotong melewati mata kaki. Jadi mata kaki yang menjadi nampak. Ya, pada dasarnya khuf itu menutupi sampai mata kaki. Tapi kalau digunakan untuk berihram, potong dia di bawah mata kaki. Ya seperti sendal biasa lah jadinya, seperti sepatu-sepatu biasa. Kemudian wala talbisu min thiyabi syai'an massahu za'faran aw waras, dan janganlah dia memakai sesuatu yang terkena za'faron atau waras. Za'faron ini ikhwah ya sejenis wangi-wangian lah. Demikian ikhwah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Wa anhu, masih dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantaqibul mar'atul muhrimah, bahwasanya wanita yang sedang berihram tidak boleh pakai niqab, pakai cadar. Tidak boleh dia pakai cadar. Wala talbisul quffazain, tidak juga boleh pakai sarung tangan. Ini khusus untuk wanita. Kalau untuk laki-laki, ya, dia tak boleh pakai gamis, nggak boleh pakai kemeja, nggak boleh pakai sorban, nggak boleh pakai peci, juga nggak boleh pakai apa tadi? Pakai celana, ya, dan tidak boleh pakai khuf. Kalau perempuan tak boleh pakai niqab, nggak boleh pakai cadar, ya, dan nggak boleh pakai sarung tangan. Berarti kalau perempuan hanya itu saja. Selebihnya boleh nggak dia tutup kepala? Wajib tutup kepala, nggak bisa dia buka kepala. Demikian, karena itu aurat. Baik. Min fikhil bab, di antara fikih bab. 1. La yajuzu lil muhrimi labisa hadzas siyab. Bahwasanya tidak boleh bagi orang yang sedang berihram memakai pakaian-pakaian yang disebutkan di atas, memakai benda-benda yang disebutkan dalam hadis. Coba perhatikan ikhwah, di sini kan ditanyakan, ya Rasulullah, ma yalbisul muhrimu minasyab, apakah pakaian yang boleh dipakai, apa saja yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang berihram? Lantas Rasulullah menyebutkan kemeja, sorban, celana, peci, dan khuf. Ada 5. Ya, ada 5. Beliau menjawab tidak boleh memakai ini. Padahal pertanyaannya, apa yang boleh dipakai? Ya kan? Pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah yang orang yang sedang berihram, yang bagaimana yang boleh dia pakai? Lantas beliau menjawabnya apa? Bukan yang boleh dipakai, tapi yang tidak boleh dipakai. Kira-kira kenapa? Iya ikhwah, kalau dituruti menjawab pertanyaan si sahabat ini, ya Rasulullah, apa saja yang boleh dipakai oleh orang yang sedang berihram? Banyak yang bisa dipakai. Ingat ikhwah, yang dipakai itu tidak harus pakaian. Cincin, jam, apalagi kaos, tali pinggang, banyak yang dipakai. Ya, kalimat dipakai bukan harus dia berupa pakaian. Demikian. Berarti banyak sekali yang bisa dipakai. Kalau Rasulullah SAW menjawab pertanyaan ini, banyak sekali yang bisa dipakai. Dan itu tidak terhitung. Demikian ikhwah. Ya, makanya beliau memberikan jawaban yang lebih bermanfaat, yang lebih mencakup semua yang bisa mencakup atas jawaban apa yang ditanyakan. Memang tidak menjawab apa yang ditanyakan, tapi jawaban Rasulullah tersebut sudah mencakup semua apa yang ditanya. Bisa pahami? Saya ulangi. Sahabat tadi kan bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang berihram? Yang ditanya apa saja yang boleh, tapi malah Rasulullah menjawab yang tidak boleh. Mengapa demikian? Karena yang boleh dipakai orang yang sedang berihram itu banyak sekali jenisnya. Dan ingat, yang dikatakan dipakai itu bukan harus pakaian. Seperti yang kita katakan tadi, cincin, gelang, apalagi jam tangan. Demikian ikhwah. Apalagi kacamata, tali pinggang, tas, itu semua dipakai ikhwah. Makanya kalau Rasulullah mengikuti menjawab berdasarkan pertanyaan, terlalu banyak benda yang harus
sebut. Ya, terlalu banyak benda yang harus disebut. Makanya beliau memberikan jawaban yang singkat, ya, yang singkat tapi mencakup pertanyaan, walaupun tidak sesuai dengan yang ditanyakan, tapi mencakup menjawab semua apa yang ditanyakan oleh sahabat tadi. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah mengatakan la yalbisu qamis wala amaim, tidak kemeja, tidak sorban, wala sarawila, tidak juga celana, wala baronis, tidak juga peci, wala khifaf, yaitu khuf. Itu yang nggak boleh. Sisanya silahkan pakai. Ikhwah. Sisanya silahkan dipakai. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah diantara metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan pelajaran. Jadi beliau melihat ini kalau dijawab tidak mencakup semua. Dengan demikian beliau memberikan jawaban tapi bisa mencakup semua. Terkadang ikhwah beliau ditanya dengan satu permasalahan, tetapi beliau menjawab tidak hanya satu permasalahan, tapi menjawab permasalahan yang lain yang juga tidak kalah penting dari apa yang ditanyakan. Contohnya, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang air laut, ya, ada seorang sahabat bertanya tentang air laut suci apa tidak. Yang ditanyakan status air laut suci apa tidak. Kita lihat apa jawaban Rasulullah. Beliau katakan al-bahru tahuru ma'uhu. Air laut itu suci airnya. Seharusnya kan sudah cukup jawabannya, karena itu yang ditanya. Tapi beliau memandang ada lagi yang tak kalah penting yang harus dia tahu, yaitu wal hillu maitatuhu. Ya, dan bangkainya halal. Padahal bangkainya halal kan nggak ditanya. Ya, informasi tentang bangkainya halal nggak ditanya, tapi ini juga penting bagi si penanya. Demikian ikhwah. Satu pertanyaan beliau jawab dengan dua jawaban. Dikarenakan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dikarenakan pernyataan yang kedua tak kalah penting dengan pernyataan yang pertama. Ada juga para ulama yang mengomentari bahwasanya sahabat tadi dia tidak tahu status tentang sucinya air laut. Sedangkan status sucinya air laut dia tidak tahu, apalagi masalah bangkainya. Makanya beliau merasa perlu untuk menjelaskan. Langsunglah beliau berikan satu paket jawaban. Fil al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut airnya suci, bangkainya halal. Jadi kalau dia sedang melaut ada ikan, tidak perlu dia sembelih ikan. Dapat ikan, bismillahi Allahu Akbar, baru dia makan, tidak perlu. Cukup dia letakkan di sampan dia, kalau udah mati udah bisa dimakan. Demikian ikhwah. Ya, itu caranya, nggak perlu disembelih-sembelih. Alhamdulillah kita makan ikan nggak perlu disembelih. Kalau harus disembelih bagaimana kita makan udang kecepe, ikan teri? Gimana kita makannya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Segini aja udah 100 gitu kan, 100 ekor. Gimana caranya ikhwan? Demikian. Jadi itu merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kita dapat kepiting dari laut, mau disembelih, tuh carilah lehernya. Di sebelah mana lehernya? Mau cari leher kepiting di sebelah mana kan? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Jadi ya, ini merupakan salah satu uslub ataupun metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan penjelasan. Ya, dalam memberikan penjelasan. Kalau ini metodenya yaitu menjawab tidak seperti yang ditanya. Tapi jawaban ini mencakup dari yang semua yang ditanya. Demikian, karena beliau melihat ini kalau dijawab apa yang ditanya nggak cukup,
Ya, nggak bisa mencakup semuanya. Nomor 2, dzikrul baranis ba'dal amaim fihi dalilun ala annal muhrima la yajuzu lahu taghtiyatu ra'si la lil mu'tadil libasi wala binadirihi. Penyebutan wala baronis tidak juga boleh pakai peci, ya. Padahal setelah itu kan disebutkan sebelumnya disebutkan sorban. Tidak boleh pakai gamis, tidak boleh pakai sorban, kemudian tak boleh pakai baronis peci. Padahal kan sorban itu memang penutup kepala. Seharusnya penutup kepala itu sudah disebutkannya tidak boleh pakai sorban, sudah mencakup semua benda yang bisa dipakai untuk menutup kepala. Tapi Rasulullah menyebutkan wala baronis, tidak juga pakai peci. Ikhwah, ini menunjukkan bahwasanya dilarangnya seorang yang sedang berihram menutup kepala, baik pakai penutup kepala yang biasa mereka pakai maupun pakai penutup kepala yang tidak biasa mereka pakai. Nah, kalau di Arab pakai apa? Sorban. Ya, di Arab pakai sorban. Ini yang biasa. Terus pakai peci? Nggak biasa orang Arab pakai peci. Ya, orang Arab tidak terbiasa pakai peci. Makanya penutup kepala ini ketika dilarang bagi orang yang sedang berihram, baik dia menggunakan tutup kepala yang biasa dia gunakan sehari-hari maupun yang tidak pernah dia gunakan. Demikian ikhwah. Termasuk juga pakai topi pet atau pakai topi koboi atau topi tani itu, topi apa? Caping. Demikian. Jadi jangan ini mungkin yang dilarang itu yang biasa-biasa dipakai orang Arab. Pergi dia umroh pakai caping dia, gitu kan. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini tidak dibolehkan. Selanjutnya ikhwah azinallahu wa iyyakum. Mana dia? Baik. 3, ihramul mar'ati fi wajhiha. Ihramnya wanita itu di wajahnya. Karena kan pada dasarnya ikhwah, seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Laki-laki auratnya antara pusat dan lutut. Makanya ketika kita berihram harus upayakan tertutup antara pusat dan lutut. Berapa banyak orang yang pakai ihram, kainnya itu di lengketnya itu di bawah perut. Jadi pusatnya nampak, dia kebuncit gitu kan. Jadi dari mulai pusat sampai ke bawah perut nampak. Jadi pusat ke bawah perut itu kan semua aurat, nggak boleh ditunjukkan. Demikian. Ya mungkin karena biasanya pakai celana di bawah perut. Karena memang nggak ada pinggangnya, ikhwan. Dada, perut, langsung nggak ada pinggangnya, langsung kemaluan gitu. Nggak ada pinggangnya. Jadi nggak bisa. Kalau pinggang itu kan di hampir tengah-tengah perut gitu kan, ikhwan. Makanya ketika pakai, terutama laki-laki ketika pakai ihram, hati-hati jangan sampai terbuka auratnya. Ya, apalagi kan kita pakai ihram tak berjahit ujungnya. Ya mungkin lagi tidur di bus gitu kan dari Mekah ke Madinah, terbuka beginilah sersep, belahannya nampak lah pahanya gitu kan. Tengok mak-mak di belakang. Demikian, buka aurat nggak boleh, makanya memakainya juga hati-hati. Demikian. Dan jangan terlalu lasak. Kalau tiba-tiba jatuh, sudah nggak ada apa-apa dalamnya itu. Iya, kalau jatuh nggak ada apa-apa, karena nggak ada pakai celana dalam. Iya, demikian. Jadi kalau lepas, habis sudah. Demikian, habis sudah. Makanya kalau ada yang bawa tas 2 gitu kan, melorot ininya, kain ihram bawahnya, ya sudahlah. Demikian. Makanya ya harus pakailah ikat pinggang gitu supaya tidak melorot. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, untuk wanita
yang harus diperhatikan ketika dia sedang berihram yaitu wajahnya. Fala yajuzu laha satru wajhiha, enggak boleh enggak boleh dia tutupi wajahnya. Wala yajuzu laha kashfu ra'siha, enggak boleh juga dia buka kepalanya. Enggak boleh dia buka jilbab karena kepalanya aurat. Fa in ihtajat ila satril wajhi li hurrin au bardin au man'i absaril ajanib, apabila memang dia harus menutup wajahnya, mungkin li harri, dikarenakan panas ya, kadang-kadang kan panas sih, angin panas menerpa gitu kan, wajah kita jadi bisa kering ya, bisa pedih, perlu ditutup. Au li baradin, atau dikarenakan dingin ya, dingin itu kan perlu tutup wajah. Makanya orang di tempat-tempat dingin itu kan hanya pakai kacamata tok, pakai mata itu pun dipakaikan kacamata. Demikian, terutama di telinga ini biasa ditutup ketika dalam udara dingin. Karena kalau kita dingin ikhwah, yang pertama dingin kaki dengan telinga. Itu dia, dengan ini juga. Ya itu dia. Makanya biasanya orang tutup telinga, ada salnya itu kan. Demikian ikhwah. Kalau dia memang harus menutup wajahnya, mungkin dikarenakan udara panas atau udara terlalu dingin, atau untuk menghindari dari pandangan yang bukan mahram, sadalat sauban, maka dia boleh dia boleh menutupkan dengan kain yang di kepalanya. Ya, menutupkan dengan kain yang di kepalanya, ditutupkan begini, seperti purdah gitu ikhwah. Ya, seperti purdah. Kalau ini kan niqab itu cadar, jadi dia seperti begini ya, ada matanya begitu ya. Tapi kalau purdah ini memang dia menutup semuanya dari sini, sekadar tutup. Demikian ikhwah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana rukban yamurruna bina. Kata Aisyah, rukban yaitu para pengendara-pengendara, mereka berpapasan dengan kami. Wa nahnu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muhrimat, sementara kami bersama Rasulullah sedang berihram. Fa idza hadu bina, apabila mereka mendekat ke kami, asdalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha, maka salah seorang kami menutupkan jilbabnya ke wajahnya, menutupkan jilbabnya ke wajahnya. Jadi dari atas tuh tutup semua, set gitu. Fa idza jawazuna kashafna, kalau mereka lewat kami buka lagi. As-sadlu, dikatakan sadlu itu wa irkhaul jilbabi li taghtiyatil wajhi duna syad. Yang dikatakan irkha ya, sadl yaitu menjulurkan jilbab hingga menutupi wajah duna syaddi, tidak dengan mengikat. Walidzalika qala Aisyah radhiyallahu anha la talatham wa la tabarqa. Oleh karena itu Aisyah pernah mengatakan wanita yang sedang berihram tidak boleh menutup wajah. Talatham itu menutup wajah, wala tabarqa yaitu tidak boleh berniqab, bercadar. Demikian ikhwah. 4. Amma labsul quffazain, adapun wanita yang memakai sarung tangan, fa mukhtalafun fihi, para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Li'annal mubiha ja'ala dzikrul quffazaini fil hadis min qauli Ibnu Umar. Karena yang membolehkan li'annal mubih ja'ala dzikrul quffazain fil hadisi min qauli Ibnu Umar. Yang melarangnya itu adalah hadis Abdullah Ibnu Umar. Karena dikatakan dan dari Abdullah Ibnu Umar, sama-sama dari Abdullah Umar, beliau melarang, beliau menyebutkan bahwasanya ada yang terlarang itu berupa quffazain. Kata sebagian ulama bahwasanya quffazain itu sarung tangan itu adalah ucapan Abdullah bin Umar.
Demikian. Wa huwa rajih kama waddahahu Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan ini yang rajih, bahwasanya larangan memakai sarung tangan itu adalah ucapan dari Abdullah bin Umar. Dan itu yang rajih. Dan memang tetap menjadi syariat. Ya, wanita tidak boleh memakai sarung tangan. Ini juga menunjukkan ikhwah bahwasanya bahwasanya wajah itu tidak aurat bagi wanita, tapi ditutupnya itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Seandainya wajah itu aurat, pastilah ditutup sebagaimana yang lainnya. Laki-laki auratnya dari pusat ke lutut, maka wajib tutup. Demikian juga wanita, semua tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Di sini dalam pelaksanaan ihram malah mereka tidak boleh menutup wajah dan tidak boleh memakai sarung tangan. Ini menunjukkan bahwasanya wajah dan tangan itu tidak aurat, tetapi sebaiknya dalam kondisi tertentu tetap ditutup. Untuk ihram dia tetap harus dibuka. Kelima, wa talbisul mar'atu ma sya'at min siyabiha illa ma taqaddam. Dan wanita silakan pakai apa saja, silakan. Wanita tidak ada aturannya. Ya. Wanita tidak ada aturannya harus pakai warna hitam, harus pakai warna ini, harus pakai warna itu, enggak. Ya, silakan wanita pakai warna apa saja. Silakan pakai model apa saja. Yang penting memenuhi syarat dalam menutup aurat. Apa syarat menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan? Pertama, menutup seluruh aurat. Yang kedua, harus berpakaian yang tidak transparan, tidak membayang dia. Kadang-kadang kan ada mak-mak ini dia pakai, masya Allah, pakai roknya tuh panjang, long dress, tapi bebayang, kakinya bebayang. Demikian, dia pakai jilbab sampai ke pinggang, tapi rambutnya bebayang. Itu nggak dibolehkan. Apalagi pakai mukena, kan mukena ini kan umumnya putih. Nah, ini kalau nggak hati-hati dia akan membayang aurat. Nah, itu nggak dibolehkan. Jadi yang kedua, tidak boleh transparan. Yang ketiga, tidak boleh tidak boleh sempit, harus lebar. Yang keempat, tidak boleh tidak boleh pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian yang menarik perhatian orang. Demikian, pakaian yang menarik perhatian orang, buat sensasi lah, buat sensasi. Misalnya seorang wanita berihram pakai jilbab, itu ditempeli kaca-kaca semua, misalnya begitu. Payet-payet, masya Allah, 2 km sudah berkilau dari jauh, suah. Menutup aurat, lapang, tidak membayang, tapi menjadi pusat perhatian, sensasi. Itu nggak dibolehkan, syuhrah. Ya, laki-laki juga begitu. Demikian ikhwah. Dan satu lagi syaratnya, tidak boleh menyerupai pakaian orang kafir, di mana pakaian tersebut memang menjadi ciri khas orang kafir. Demikian. Seperti biksu, apa pakaiannya ikhwah? Kan seperti orang pakai ihram kan? Ya kan? Satu di bawah, satu di atas gitu kan? Tapi warnanya warna oranye. Demikian. Nggak boleh pakai itu laki-laki. Pergi dia ke ihram pakai itu dia. Macam biksu. Tambah pula 6 di sini, 6 bintik. Bertambahlah ikhwah. Demikian. Makanya kalau ada orang berpakaian seperti itu, orang langsung asumsinya apa? Ini biksu, ya kan begitu? Kan nggak ada. Kalau ada yang ini ustadz, nggak ada ikhwah. Itu namanya pakaian yang memang khusus jadi ciri khas orang kafir, nggak boleh. Itu yang dikatakan tasyabbuh.
Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk mereka. Tapi kalau pakaian-pakaian mereka yang sudah tidak menjadi ciri khas mereka, seperti jas, seperti dasi, seperti celana yang kita pakai ini kan dari orang sana. Kalau negara kita, celana negara kita itu kan cuma pakai tali kan? Iya, mana ada pakai resleting, pakai kancing hak, mana ada? Pakai kantong kiri dua, kiri kanan, pakai kantong belakang, nggak ada. Kita tuh celana apa? Tempat duitnya pakai apa? Tempat duit kita dulu pakai apa? Uncang. Berapa maunya Demang? Gitu kan? Pakai uncang, bukan pakai kantong. Demikian ikhwah. Dompet ini kan dari sana juga. Demikian ikhwah. Tapi kan itu bukan menjadi ciri khas orang kafir. Apa pernah ada di negara Arab dan negara Timur Tengah dan negara Asia Tenggara mereka pakai topi pet begini? Ada? Nggak ada. Pakai topi koboi ada? Hah? Nggak ada kan? Demikian. Tapi itu tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir. Sudah banyak yang pakai kaum muslimin. Seperti jas. Mana ada sejarahnya kaum muslimin punya jas? Apalagi Indonesia pakai jas. Dari mana dapatnya? Indonesia itu safari, ya kan? Safari yang 4. Sini tutup kantongnya begini tuh, macam bayung. Tutup kantongnya macam payung begini. Safari ada pangkatnya di sini, gitu kan? Begitu. Kalau enggak, itu ciri khas itu dari orang kafir sana, tapi tidak lagi menjadi ciri khas mereka, makanya sudah dibolehkan, tidak mengapa. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Wa talbisul mar'atu ma sya'at min siyabiha illa ma taqaddam. Dan wanita itu boleh memakai apa saja, ya, kecuali apa yang telah disebutkan di yang lalu, yaitu enggak boleh pakai niqab dan enggak boleh juga pakai sarung tangan. Keenam, yajuzu lil muhrim labisal khuffaini idza lam yajid na'lain. Seorang yang sedang berihram boleh memakai khuf jika dia tidak memiliki sendal. Walakinna alaihi qat'uhuma dunal ka'bain. Syaratnya dia potong khuf itu di bawah mata kaki. Sebab kalau dipakainya biasa itu di atas mata kaki, ya, maka dia potong di bawah mata kaki. Li hadis Jabir Abdullah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah SAW bersabda, man lam yajid na'laini fal yalbis khuffain. Barang siapa yang tidak punya 2 sendal, maka silakan dia pakai khuf. Kemudian wa man lam yajid izaran falyalbis sarawil. Barang siapa yang enggak punya kain sarung, maka falyalbis sarawil, dia boleh pakai celana. Itu boleh. Tapi enggak punya, ya. Cari-cari enggak ada kain sarung, yang dia hanya punya celana, maka dibolehkan. Bagi siapa yang enggak punya kain sarung. Ikhwah, kalau kain sarung kita kan konotasinya, ya, orang Indonesia kan kain sarungnya ujungnya kan dijahit sudah. Jadi sudah bulat gitu dia. Kalau di Timur Tengah sana, ikhwah, kain sarung mereka itu tidak berjahit. Ya, kain sarung mereka tak berjahit. Ujung-ujungnya berjahit. Di Pakistan juga begitu, kain sarung nggak berjahit. Pakistan, Timur Tengah, Yaman yang paling sering. Ya, kain sarung penduduk Yaman tuh, kain sarung itu udah pakaian sehari-hari bagi mereka. Penduduk Yaman. Demikian ikhwah. Jadi, yang nggak punya kain sarung, maka silakan dia pakai celana. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis Abdullah bin Umar, illa alla yajid na'laini falyaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Kecuali orang yang tidak memiliki 2 sendal, maka dia boleh memakai khuf dan dia harus potong di bawah mata kakinya. Ketujuh, wa man lam yajid al-izar labisa sarawil. Yang tak punya kain sarung, ikhwah, yang dikatakan izar, kain sarung itu untuk menutupi tubuh bagian bawah. Kain yang ditutup bagian bawah itu namanya sarung, izar. Kain yang sepotong kain yang ditutup untuk bagian atas dikatakan rida.
selimut, buat orang berselimut. Jadi yang bawah dikatakan izar, yang atas dikatakan rida. Itu dia, kain panjang yang biasa kalau orang sana itu seperti orang-orang zaman dahulu kan nggak ada jaket, ya mereka nggak punya jaket. Jadi kain panjang itulah yang mereka lilitnya kalau dia pergi keluar. Anda pernah lihat orang-orang tradisional kan begitu. Jadi ketika dia keluar nggak punya jaket, ya dia pakai kain panjang itu yang mereka lilit di badan mereka. Apa? Berkerumun namanya, berkerumun gitu ya. Anggu gini kan dibuatnya untuk dililitnya kain panjang itu. Itulah cara mereka untuk menghilangkan rasa dingin. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Nah, itu disebut rida. Ya, rida. Dua-dua kain panjang. Baik yang bawah maupun yang atas, dua-dua kain panjang. Hanya saja untuk menutupi tubuh bagian bawah dikatakan apa tadi? Sarung. Untuk menutupi tubuh bagian atas dikatakan rida atau selimut. Demikian. Taib. Wa man lam yajid izar labisa sarawil. Yang enggak punya kain sarung, silahkan dia boleh pakai celana. Di hadis Jabir al-Mutaqaddim, berdasarkan hadis Jabir yang telah lalu. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila fatki as-sarawil qiyasan ala qat'il khufain. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau tidak punya izar, tidak punya kain sarung, maka dia boleh pakai celana dengan catatan jahitannya dipretelin. Gitu. Dengan catatan jahitannya dipretelin, dikiaskan dengan khuf. Kalau khuf kan dipotong hingga di bawah mata kaki. Nah, kalau ini karena ada celana, dipretelilah jahitannya. Demikian ikhwah. Wa huwa qiyasun fasid. Ini kias yang tidak benar. Li'annahu ma'a wujudin nas. Karena jelas-jelas ada nasnya boleh, nggak ada disuruh dibukain jahitannya. Udah pakai saja. Kalau nggak ada izar pakai kain, pakai celana udah. Tak usah dilepasin jahitan-jahitan. Terus kalau dilepasin jahitannya gimana jadinya coba? Hah? Apa nggak kelewer-kelewer? Apa nggak kelewer-kelewer gitu jadinya? Nah, demikian ikhwah. Ya, jadi yang nggak punya kain sarung boleh pakai celana. Ya sudah selesai. Ya celana sebagaimana celananya. Nanti kalau dipreteli kain jahitannya nggak jadi celana lagi dia. Ya, demikian ikhwah. Yang kedelapan, ya juzul lil muhrim al-istidlali bil khimati wal mudillati was sayyarati. Bagi orang yang sedang berihram, boleh dia berteduh baik di bawah tenda atau kemah. Khimah itu artinya tenda. Kalau bahasa Indonesia kemah. Asalnya di bahasa Arab tuh khimah. Sampai Indonesia khi-nya jadi kemah. Itu dia. Bahasa Indonesia, bahasa Arab asalnya. Wal mudhillah boleh juga pakai payung. Wasayyarah dan juga boleh pakai mobil. Ya, jadi kalau kalau sedang haji berihram naik mobil nggak boleh teduhan, berarti harus pakai pickup lah jadinya kan? Itu jadinya. Jadi boleh pakai mobil. Mobil kan ada teduhannya, ada tudungnya. Waqad sabata anna Rasulullah amara bin nasabi al-qubbati binasabil qubbata lahu binamirah summa nazala biha. Dan dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sendiri pernah menyuruh para sahabat untuk mendirikan kemah di daerah Namirah. Daerah Namirah ya daerah di padang Arafah. Kan ada masjid Namirahnya. Summa nazala biha. Lantas beliau pun turun di sana dan berkemah di sana. Boleh. An Ummi Husain radhiyallahu anha. Dari Ummu Husain radhiyallahu anha qalat hajjatu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjal wada. Aku pernah berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjal wada, haji perpisahan. Faraitu Usamah wa Bilalan radhiyallahu anhuma. Aku melihat Usamah dan Bilal. Wa ahaduhuma akhidhu bi khitami naqatihi. Yang satu sedang memegang tali kekang unta. Yang satu memegang tali kekang untanya Rasulullah. Wal akhar rafi'u saubahu yasturu min harri. Yang satu lagi menutupi Rasulullah, menudungi Rasulullah dengan kainnya supaya tidak kepanasan.
hatta ramal jumrah al-aqabah, sampai melempar jumrah aqabah. Wa amma ma taf'alu Syiah wa Rawafid min raf'i saqfi sayyarah. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, di mana ketika mereka berihram, ya, mereka memakai kendaraan yang tidak bertudung. Bagi mereka nggak boleh berkendaraan pakai yang bertudung. Jadi kalaupun bus mereka gergajilah atasnya itu, bagi mereka nggak boleh bertudung. Ya. Adapun yang difahami oleh orang Syiah Rafidhah, di mana dengan membongkar bagian atap mobil bus-bus mereka, fatanatta'u fid dini la aslahu. Ini merupakan sikap berlebihan yang tidak ada dasarnya. Ya, sikap berlebihan tidak ada dasarnya. Jadi bagi mereka nggak boleh pakai payung. Jadi kalau panas, panas saja, rasakan sendiri. Ya, nggak boleh juga begini-gini. Gini nggak boleh. Demikian, harus dirasakan tuh panasnya. Insya Allah, padahal haji itu pas panas-panasnya, ikhwan. Ya, haji itu pas panasnya. Itu namanya tanattu', berlebihan yang tidak ada dasar. Kemudian ikhwah, qala al-Baghawi wala ba'sa lil muhrim ay yastadhil. Enggak mengapa orang yang sedang berihram itu berteduh. Wa hadza qaulu 'ammatu ahli ilmi. Ini merupakan pendapat mayoritas umumnya alim ulama. 9. Qala al-Baghawi walau wada al-muhrim yadahu ala ra'si aw al-muhrimah ala wajhihi fala syai'an 'alaihima. Seandainya laki-laki yang sedang berihram dia letakkan tangannya di kepalanya begini, ya mungkin karena panas ya, atau wanita diletakkan wajahnya begini, tutupnya wajahnya pakai tangannya, maka fala syai'a 'alaihima, enggak apa-apa, silakan. Yang ke-10, qala syekhuna fi hajjatin nabi sallam, berkata syekh kami dalam kitab hajjatun nabi, maksudnya syekh kami ini maksudnya Syekh Albani, walau ayyashuddal mantiqata wal hizama ala izari. Seorang yang sedang berihram itu boleh memakai tali pinggang. Ya, boleh memakai tali pinggang. Apapun jenisnya. Bisa juga tali pinggang Betawi itu yang hijau, yang banyak kantong-kantongnya. Kalau dahulu tuh ikhwah, tali pinggang Betawi ini dia agak lebar, bisa masuk paspor. Sekarang nggak tahu semakin kecil. Demikian. Kadang-kadang HP pun nggak bisa masuk. Ya, jadi boleh silakan. Atau pakai tali pinggang apa, silakan. Pakai tali pinggang apapun. Dan kalau antum misalnya pergi umroh atau haji sedang pakai ihram, kemudian melorot, nampak tali, pakai tali. Tali-tali rafia mana tahu kan aja. Pinggir-pinggir jalan, ambil tali, ikat aja. Supaya nggak ketahuan baduinya, pakai tali-tali. Ya jangan dikelewer-kelewerkan. Digulung lah. Jadi di dalam dia nggak tahu. Jangan dia udah pakai pakaian ihram, tali plastik di sini. Nggak keren kali kan? Masukkan ke dalam, digulung. Nah, jadi nggak ketahuan. Demikian. Memang ikhwah nggak semua bisa kayak pakai kain sarung itu. Ya, nggak semua terbiasa pakai kain sarung. Melorot aja bawaannya. Demikian ikhwah. Makanya kalau berihram mau nggak mau harus dipakai. Ya kan? Mau tidak mau harus dipakai. Jadi mau bagaimana lagi? Ya, kalau melorot pakailah tali. Demikian. Makanya biasanya kalau travel itu memang disediakan satu set pakaian ihram sekaligus dengan tali pinggangnya biasanya. Nah, tali pinggang itu sekarang ikhwah ada yang kalau dulu kan dia pakai gasper tuh, pakai gasper kan. Sekarang pakai main tek gitu aja. Nah, terkadang tek juga dia. Teknya juga bisa. Hati-hati. Lepas kawan. Kelepas jatuh semua. Demikian. Ya, makanya betul-betul di-prepare untuk laki-laki ketika memakai kain ihramnya. Karena dia tidak pakai apa-apa. Ya gundal-gandul lah kan di dalam. Demikian. Apalagi pas duduk, jangan sembarangan duduk. Duduk jongkok.
Mungkin jongkok gitu kan, capek jongkok. Ya jongkok ini nampak semua. Demikian. Maka memang harus hati-hati menjaga aurat. Selanjutnya ikhwah, walau ayyaqidahu alal indal hajati, dia boleh mengikatnya sesuai dengan keperluan. Wa ayyatah boleh juga pakai cincin. Wa ayyal bisah lihat, boleh juga pakai jam tangan. Wa yad'un nadharah li adami nahyi dzalik, boleh juga pakai kacamata karena memang tidak dilarang. Wa warada wa wurud ba'dil athari bi jawazi syai'in min dzalik, karena adanya dasar-dasar yang memang membolehkan memakai itu semua. Fa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat anil himyani lil muhrim, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang memakai himyan. Himyan ini sebangsa tali pinggang. Beliau ditanya tentang bolehkah seorang yang sedang berihram memakai himyan. Himyan ini sebangsa tali pinggang. Qalat wa ma ba'sun, kata Aisyah, enggak apa-apa, silahkan. Liyastawthiqu min nafaqatih, yaitu untuk mengetatkan kain sarungnya, mengetatkan ikatannya. Wa sanaduhu sahih, sanadnya sahih. Wa an Atha, dari Atha, yatakhattam ya'nil muhrim fayalbis himyan, seorang yang sedang berihram boleh pakai cincin, boleh juga pakai tali pinggang. Rawahul Bukhari. Wala yakhfa anna as-sa'ah wan nadhara fi ma'al khatim, tidak diragukan lagi bahwasanya jam tangan, kacamata itu termasuk dalam kategori seperti memakai cincin dan memakai tali pinggang. Ma'a adami wurudi ma yunha anhuma, dikarenakan memang tidak ada larangan. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan sungguhnya tidaklah Tuhanmu itu lupa. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, intinya bahwasanya ya, seorang yang sedang berihram silakan pakai apa saja, tapi ingat jangan pakai gamis. Gamis ini pakaian yang kalau bahasa kita sekarang pakaian yang tak berjahit. Walaupun sebenarnya ikhwah ini belum bisa mewakili. Tidak bisa juga, kurang tepat diartikan kalau memakai pakaian tak berjahit. Tapi dia nggak berjahit, dihektar aja dengan dia. Dibuat dihektar, tak dihektar. Nggak ada dijahit, boleh nggak? Atau dilem aja dengan dia. Karena ada lem setan itu kan kuat itu. Ya kan, set. Demikian ikhwah. Makanya ada sekarang orang pakai pempes ihram katanya, pempes umroh. Jadi dia pengganti celana dalam yang dia nggak ada jahitnya. Demikian, boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Jadi pakaian yang nggak berjahit maksudnya dia pakaian yang memang membentuk tubuh, yang memang sesuai dengan tubuh, itu maksudnya. Bukan berarti kalau nggak dijahit boleh, kalau dijahit nggak boleh, nggak begitu maksudnya. Ya, demikian ikhwah rahimanallah. Jadi macam orang buat kan bisa aja dipotong begini, untuk menyatukannya kan nggak harus jahit, ya kan? Banyak cara untuk membuat nggak jahit. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, kalau dipeniti boleh nggak? Dia pakai pakaian ihram, ini kan bisa sering jatuh nih, ini juga jatuh. Jadi gimana? Dipeniti dengan dia. Boleh? Boleh. Tapi hati-hatilah, jangan sampai terbuka penitinya, nyucuk dia nanti. Iya, nyucuk dia. Demikian ikhlas. Memang yang kita lihat itu kalau orang yang sudah gemuk-gemuk ini agak susah pakai ihram itu memang. Ya. Dia mau atau tidak mau dia harus di atas perut. Ya kan? Di bawah perut bakal turun. Kemudian size-nya itu harus yang besar. Apalagi sekarang banyak paket-paket kain ihram yang sediakan travel itu semakin lama semakin pendek. Semakin bidangnya semakin pendek, panjangnya semakin pendek, penghematan. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia ya. Jadi yang sedang berihram tidak boleh pakai komis, tidak boleh pakai sorban, tidak boleh pakai sirwal, tidak boleh pakai apalagi bornos, peci, tidak boleh pakai khuf. Untuk perempuan tidak boleh pakai cadar dan tidak boleh pakai sarung tangan. Selebihnya boleh. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan itu berlaku ketika mereka sedang berihram.
Ya, sejak mulai berihram. Ketika mereka sudah tahallul, maka sudah boleh kembali memakai pakaian biasa tanpa ada larangan. Demikian ikhwah, qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wasal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi ikhwah yang mau bertanya silakan. Dan bagi kaum muslimin yang ingin bertanya, para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0813 600 600 61. Silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan di 0813 600 661 atau boleh juga kirimkan ke nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda. Nah, silakan. Ikhwah silakan yang mau langsung bertanya. Ada yang langsung? Apa hukumnya membeli hewan air hidup dari orang kafir, misalnya ikan, lalu mereka juga yang memotong dan menyembelih ikan tersebut? Ikhwah, enggak apa-apa kita beli ikan dari orang kafir, walaupun orang kafir yang motong, karena ikan itu tidak perlu disembelih. Ya, ikan itu tidak perlu disembelih. Yang enggak boleh yaitu kita membeli hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah, walaupun dia dari orang muslim. Tahu kita dia menyembelihnya tidak dengan nama Allah, tahu jelas, maka nggak boleh kita beli. Karena Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallah alaih, mimma lam yudhkar ismallah alaih, janganlah kalian memakan hewan yang tak disembelih dengan nama Allah, fa innahu fiskun, karena itu merupakan perbuatan fasik. Jadi kalau kita lihat ada penjual muslim dia misalnya, tapi jelas dia mau nggak menyembelih dengan nama Allah, disembelih gitu aja. Pak, Bapak nggak pakai bismillah? Enggak, capek saya. Kan jangan beli. Atau bismillah dihembusnya satu kandang, dah potong-potongnya gitu, enggak bisa. Bismillah Allahu Akbar itu satu leher satu, bukan bismillah Allahu Akbar dihembusnya ke bebek-bebeknya, ayam-ayamnya satu kandang, baru dipotong-potongnya. Nggak bisa begitu. Setiap kali menyembelih bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar, begitu. Demikian. Jadi hewan-hewan yang seperti itu. Adapun adapun kalau dia hewan laut, maka nggak disembelih juga nggak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa. Silakan kita boleh beli ikan-ikan dari orang-orang kafir. Sebagaimana yang kita katakan tadi, Rasulullah menyebutkan al-bahru tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Lautan itu laut suci airnya dan halal bangkainya. Ustadz, hewan halal yang tadi dibahas adalah hewan laut. Apakah ikan lele dan sejenisnya termasuk dalam dalil? Ya, yang dimaksud dalam dalil termasuk hewan-hewan air. Hewan yang hanya hidup di air, ya, hewan yang hanya bisa hidup di air, termasuk ikan lele, ya, ikan sepat, itu kan nggak di laut, ikan lohan, itu kan nggak di laut, jadi termasuk ikan nila, silakan. Intinya semua yang hewan ikan-ikanan silahkan dikonsumsi, walaupun sudah mati. Kecuali kalau hewan jalalah. Apa dikatakan hewan jalalah? Hewan yang makanannya itu kotoran-kotoran. Lele dipelihara di septic tank. Itu kan gemuk-gemuk, banyak vitamin itu. Menguning dia, menguning. Ini begini. Demikian ikhwah. Itu nggak boleh dimakan. Ya, tidak boleh dimakan. Yang panen pun saya yakin nggak makan dia itu. Ya. Kan itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Makannya. Demikian ikhwah, ya. Tapi apakah selamanya nggak halal? Para ulama menyebutkan, seperti Abdullah bin Umar pernah mengurung ayamnya selama 3 hari. Ayam jalalah 3 hari baru dimakan. Jadi kalau macam lele ini, sebelum dimakan coba diisolasi gitu lah kira-kira, dikeluarkan dari septic tank,
diisolasi di kolam yang bersih, ya kasih makan pelet begitu. Jangan lagi dikasihkan, salurkan lagi septic tank ke situ, sama aja. Ya, dibersihkan dia agak-agak 3 hari, setelah itu udah boleh dimakan. Bagi yang tega, yang karena nggak semua tega, ikhwah. Ini di mana Pak peliharanya? Di septic tank kami, Bu. Ayo mak. Nah, itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Ya. Ikhwah, fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Ketika kita sedang di pesawat, ya tidak harus umroh. Ketika pesawat kemana saja, pas masuk waktunya gitu kan. Sementara kita harus sholat, sementara waktu sholat terbatas misalnya kan, sholat subuh misalnya, itu kan terbatas, nggak ada jamak takhirnya, nggak ada jamak takdim. Jadi bagaimana? Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Apabila kamu tidak mendapatkan air, silahkan kamu bertayamum. Yang dikatakan tidak dapat air, pertama memang nggak ada air. Yang kedua, ada air tapi punya orang. Yang ketiga, ada air tapi nggak bisa dicapai. Ada di sumur banyak tuh, di 10 meter ada airnya, timbang nggak ada, masa kita nyebur? Nggak bisa ngambilnya. Ya, demikian. Di pesawat bagaimana? Di pesawat diizinkan nggak pakai air itu untuk wudhu? Hah? Kalau penerbangannya nggak membolehkan, berarti nggak izin, nggak boleh. Begitu. Ya. Alasannya biasanya mereka di bawahnya itu banyak wayar-wayar macam-macam lah. Saya nggak yakin juga, ya kan? Masa WC di bawahnya wayar-wayar gitu kan? Kalaupun di bawahnya wayar, pastilah mereka tidak akan ada yang bocor. Tapi begitulah mungkin maksudnya itu supaya persediaannya cukup hingga sampai ke tempat begitu, untuk ya kan, untuk buang air. Coba bayangkan habis airnya sementara kita mau buang air, iya kan? Kemudian hanya pakai tisu, dia kan nggak bisa lewat, pakai itu kan, gitu. Demikian ikhwah, ya pakai air. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau penerbangannya mengatakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau berwudu silakan di toiletnya, silakan pakai airnya. Mandi juga sekalian boleh. Berenang pun kalian boleh katanya. Udah, pakailah. Kalau ada begitu, berenang pun kalian boleh katanya. Kalau dibolehkan, kalau nggak dibolehkan berarti kita nggak punya air. Silakan boleh bertayamum. Ada lagi? Ya. Kalau orang kafir potong ayam dengan bismillah, boleh kita makan. Tengok kafirnya. Kafir terbagi 2. Ya, kafir bagi 2. Kafir musyrik dengan kafir ahlul kitab. Adapun kalau dia ahlul kitab, dia potong ayam, potong kambing dengan mengatakan bismillah, halal. Tapi kalau orang musyrik seperti Buddha, Hindu, Konghucu, apalagi Pelbegu, udah, itu kalau menyembelih walaupun dia kata bismillah tetap tidak halal. Ya, tetap tidak halal. Jadi beda antara ahlu kitab dengan orang musyrik. Walaupun ahlu kitab ini kan ada juga syirik-syiriknya. Ya kan, seperti ahlu kitab siapa itu? Yahudi dan Nasrani. Nasrani musyrik enggak? Musyrik kalau dia katakan waqalatin nasara waqalatil yahud Uzair ibnullah. Waqalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anaknya Allah. Musyrik ini. Mereka mengakui adanya Trinitas. 3 tapi 1 tapi 3. Musyrik. Tapi walaupun demikian tetap saja Islam, Al-Quran, Allah mengkategorikan mereka yaitu dari kelompok ahlu kitab. Walaupun sudah mereka rubah-rubah. Karena perubahan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah, sudah ada. Tapi tetap saja dikategorikan mereka menjadi ahli kitab. Jadi kalau orang Yahudi, orang Nasrani menyembelih dengan mengucapkan bismillah, ya bismillah, maka halal. Tapi ingat yang disembelihnya ayam, kambing, bukan babi.
Salah-salah, berarti kalau mereka bismillah halal. Jadi tomok-lomok BPK sana jadi halal. Demikian ikhwan. Ya, tapi kalau orang dia selain orang ahlul kitab, kalau dia walaupun dia katakan bismillah, dia tidak halal. Jadi sembelihan ahlul kitab sama seperti sembelihan orang muslim. Orang muslim kalau nyembelih nggak pakai bismillah kan nggak halal. Sama dengan mereka. Oke. Ada lagi? Ustaz, jika sudah berihram boleh pakai sepatu dan sandal? Ya, kalau sudah selesai berihram, artinya sudah bertahallul, ya, sudah bertahallul, boleh. Kalau dia umroh, ya setelah dia sa'i dari Safa Marwah, maka tahallullah dia. Tahallulnya dengan cara mencukur kepala. Setelah itu boleh dia pakai. Kalau dia belum mencukur kepala, belum boleh dia pakai. Belum boleh dia pakai pakaian biasa. Dia cukur dulu atau dia pangkas dulu. Baru setelah itu boleh. Itu tanda tahallulnya. Kalau dia sedang haji, yaitu pada tanggal 10. Pada tanggal 10 setelah dia melontar jumroh, kemudian dia potong rambut ataupun dia cukur, maka sudah boleh untuk memakai pakaian yang lain. Tidak berpakaian ihram lagi, boleh pakaian biasa. Itu tahallul yang pertama, karena haji ada 2 tahallul. Tahallul pertama yaitu yang boleh memakai pakaian apa saja. Apa saja yang dibolehkan, minyak wangi. Yang enggak boleh hanya hubungan intim suami istri. Tapi setelah dia tawaf ifadah selesai semua, baru dia tahallul kedua. Tahallul kedua itu berarti dia sudah boleh hubungan intim. Jadi tahallul pertama yang nggak dibolehkan hanya hubungan intim. Sisanya boleh pakai pakaian biasa, pakai minyak wangi dan lain-lainnya. Jadi pakai sandal nggak boleh. Ada lagi mau nanya, Sung? Ada yang mau langsung? Yang langsung? Ya. Nama travel. Iya. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Apakah kain ihram itu harus putih? Boleh nggak kita pakai hijau? Atau untuk menunjukkan kearifan lokal, batik di bawah. Pakai batik ihramnya. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, putih itu yaitu disunnahkan. Ya, sebaik pakaian adalah pakaian putih, tapi nggak wajib. Karena yang ihram tadi apa saja nggak dibolehkan? Tadi ada 5, sisanya boleh. Kan nggak disebutkan masalah warna kan? Antum mau beda dengan yang lain? Semua merah semua ihram. Merah. Atas selimutnya merah, bawahnya putih. Menunjukkan Indonesia. Ya. Tapi jangan ketika sa'i Garuda Pancasila, jangan. Ya, jangan baca itu ketika sa'i. Kan ada sempat kemarin Pancasila 1. Enggak dibolehkan. Atau lagu Halo-Halo Bandung dia di situ. Enggak boleh. Ya. Jadi masalah warna tidak ada larangan. Jadi kalau dia buat travel ini, kalau nggak ada masalah juga. Ya, travel itu besar-besar dibuat kan, nggak apa-apa. Ustadz mengatakan tidak boleh menutupi kepala baik biasa yang mereka gunakan maupun yang tak biasa. Apakah menutupi dengan tangan atau dengan payung tidak termasuk yang dilarang? Tadi sudah disebutkan bahwasanya memakai payung, pakai tangan itu nggak apa-apa. Karena itu bukan bukan penutup kepala. Apakah payung penutup kepala? Payung bukan penutup kepala, jadi nggak apa-apa. Hanya yang saya ragukan itu, antum pernah lihat nggak orang pakai payung yang dipakai itu? Itu saya ragu itu, ikhwan. Karena dia lengket di kepala. Entah itu karet, ya karet bisa ditutup. Saya waktu pulang dari haji 2018, saya bawa 2 itu, karena nggak ada di Indonesia. Ya, saya bawa 2, nggak lewat di bandara, overload. Ya payung adalah payung ini hanya untuk
apa namanya, untuk hanya aksesoris saja kan, karena dibagi-bagi di situ, banyak bagi-bagikan payung, bagi-bagikan payung topi, kita dibagikan, kutip lah kan, kumpulkan, ada 5 payung ini. Demikian ikhwah, dibagi-bagikan, ada yang ngasih, Nisa tolong dibagi-bagikan, bagi-bagikan, tanya payung-payung ikhwah, ya, tak berapa payung dibagi-bagikan, demikian. Tapi itu saya sanksi karena apa ya, dia dibuka, nanti dia ada ininya, ada karetnya, nah, nanti dia jadi payung. Ini kok mirip-mirip kok macam topi begitu, namanya saya sanksi kalau itu. Tapi kalau payung ini kan midollah, kan beda dia. Dia seperti kemah begitu kan, seperti berteduh di kemah, bukan seperti yang dipakai. Kalau itu kan tadi kan dipakai. Tapi ingat ketika ihram saja. Setelah itu silakan pakai. Allahu a'lam. Ada yang lagi yang mau tanya langsung? Wis? Ya. Masbuk di rakaat terakhir sementara jamaahnya 2 orang. Sudahlah masbuk, jamaah cuma 2 orang. Terus? Ya, ini nggak mau dia ditepuk gitu. Oh, ini pas tasyahud. Ya. Oh iya. Ini dia sudah masbuk, tasyahud terakhir lagi masbuknya. Astagfirullah. Udah masbuk tasyahud terakhir. Imamnya cuma 1 juga. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dalam kondisi seperti itu antum duduk aja di sampingnya. Ya, di samping si makmum ini. Masih muat enggak? Ya, masih muat. Jadi pertanyaannya, imam dengan makmum, imam 1, makmum 1. Kawan ini masbuk, antum bukan? Oh, dia. Oh, kawannya bukan dia, bukan kawannya. Kawannya dia. Kawannya dia masbuk. Masbuknya pas tasyahud akhir gitu kan. Kan nggak mungkin tepuk, mundurlah dia gitu kan ke belakang. Jadi bagaimana? Duduk aja di sampingnya. Dah begitu. Duduk di sampingnya kalau memang memungkinkan. Ikut. Dan jangan tanggung. Kadang-kadang kan kita gitu kan. Tasyahud akhir tanggung, diri-diri dulu kan, diri-diri. Ikut saja. Kan lumayan dapat jamaah tasyahud akhir. Tapi nggak dapat rakaat ya, ingat, nggak dapat rakaat. Demikian. Kita itu sering hitungannya tuh kalau dapat rakaat baru kita ikut. Nggak dapat rakaat, kita nggak ikut. Misalnya kita masbuk. Imam begitu kita masuk udah kejar-kejar nih. Begitu kita masuk, sami Allahu liman hamidah. Aduh, nggak dapat. Akhirnya apa? Diri-diri gitu. Tunggu rakaat berikutnya. Ikut saja, walaupun tidak terhitung 1 rakaat, tapi kan kita dapat pahala berjamaah. Iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud lagi. Demikian. Ikut saja tasyahud. Demikian. Allahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita menolak jabatan yang ditawarkan diberikan kepada kita? Karena anak pernah membaca hadis tentang ancaman bagi orang yang memiliki jabatan. Sedangkan saat sekarang ini saja anak kadang-kadang sering sibuk perkara kerjaan. Bagaimana nanti jika ada jabatan? Intinya anak mau kerja biasa aja tanpa memiliki jabatan dan karir. Apakah itu salah Ustadz? Karena dari pihak keluarga anak bilang itu tanda anak nggak bersyukur kalau nggak mau nerima jabatan. Banyak orang yang kepengen di posisi anak, cakap-cakap yang seperti itulah. Kira-kira Ustadz barakallahu fiik. Ikhwah, balil insanu ala nafsihi basirah. Orang itu lebih tahu terhadap dirinya sendiri. Kalau dia, menurut dia, kalau dia pegang itu jabatan, dia akan lalai, nggak ngaji segala macamnya, ya dialah yang tahu maslahatnya. Demikian. Sementara orang kan yang taunya hepengnya, ya kan? Bagi dia hepeng dan mengatur negaraon. Orang Minang bilang pitihnya, begitu. Ada pitih, banyak pitihnya. Jadi ikhwah, dalam masalah ini kita lebih tahu. Tentunya kan kita ingin ada orang itu nggak ngoyo namanya,
Ya udahlah, yang penting udah cukup ya sudah, sisanya kita bisa ngaji, kita begitu. Jadi kitalah yang tahu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sungguhnya manusia itu terhadap dirinya lebih tahu. Terkadang kan ada orang, saya harus duduki jabatan. Karena dengan jabatan saya bisa buat pengajian, saya bisa punya bawahan, saya suruh mereka sholat. Begini-begini, saya punya kebijakan supaya mereka semakin baik. Boleh, lebih bagus lagi. Tapi terkadang nggak semua orang punya inisiatif begitu. Dia nggak sanggup seperti itu. Dia merasa bukan dia yang mewarnai, malah dia khawatir dia yang diwarnai. Ya sudah. Jadi semua orang nggak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya. Allahu a'lam. Bagaimana hukum makanan yang kita tidak tahu siapa yang menyembelih dan apakah sesuai dengan ketentuan Islam? Contohnya kita sedang berada di luar negeri dengan mayoritas masyarakat non-muslim. Ikhwah, kalau sudah di luar negeri, misalnya antum ke Amerika, ke Jepang, ya, antum harus hati-hati, banyak nggak halal di situ. Namanya juga sudah mayoritas, nggak bisa. Udahlah, kita kan nggak tahu, nggak nampak langsung. Sudah jelas itu semua orang Cina, semua orang kafir. Ya janganlah begitu. Artinya kemungkinan besar disembelih dengan nama Allah. Kecuali kita di Indonesia, antum belanja di mana? Di Pajak Kampung Lalang. Kemudian yang jualan tuh pakai jilbab. Udah, yakin aja udah dia sembelih dengan bismillah. Nggak usah tanya lagi, Bu, maaf Bu. Ibu nyembelih macam mana ini, Bu? Aku tengok dulu. Pakai bismillah nggak? Nggak usah tanya. Udah, kita berbaik sangka dengan dia. Demikian ikhwah. Ya, tapi kalau di Jepang sana berbaik sangka gimana? Demikian, nggak bisa berbaik sangka. Namanya juga mayoritas mereka. Jangankan di Jepang, Singapura aja ikhwah, Singapura, ya itu sulit untuk mencari yang halal kalau kita nggak tahu tempat-tempatnya. Nggak bisa kita berbaik sangka. Oh, ini kan Cina-Cina Muslim, mana bisa Cina Muslim? Cina-Cina Melayu. Demikian. Jadi kalau sudah di mayoritasnya bukan Islam, kita nggak boleh berbaik sangka seperti itu. Jadi gimana caranya? Bawa rendang lah dari sini. Bawa rendang itu masya Allah bisa sebulan itu. Beli ikan, tapi kan busuk lah dia. Itu ikhwah, ya bawa dari sini. Baik, demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.